Partai baru Anies ini bagaimana Kang Jong? Ini kayak mainan saya lihat ini, kayak anekdot. Jadi lolos belum, tapi Bukan lolos dulu dong. Lolos kemana? permen. Kan bukan itu dulu, kan harus daftar dulu, verifikasi Iya, dulu. iya, iya. Tapi nggak apa-apa lah sebagai pemanis, ya kan. Jangan nggak daripada tenggelam dia, ya kan. Karena dia merasa masih punya masa. Si Abah ini kan masih ambisinya masih kuat. Biarkan aja. Ya kan, bersaing, biarkan aja, biarkan alam, biarkan masyarakat Indonesia yang menilai. Itu. Jadi ya, bebas-bebas aja kok. Ya, dan dia sebagai warga negara. Tapi yang saya lihat itu dicemoohin itu banyak yang cemooh. Sebagai warga negara Indonesia punya hak Betul. mendirikan partai, Betul. mau jadi capres, mau jadi apa aja silakan. Ya. Selama tidak melanggar hukum dan konstitusi. Ya. Kan itu. Betul. Nah, jadi soal menangnya nanti Urusan lain lah. urusan lain lah. Ya. Tapi yang penting tampil dulu. Apakah nanti bisa masuk parlemen atau tidak, ya itu juga soal lain. Ya. Tapi kan sekarang threshold sudah dikosongkan oleh MK. Ah. Tinggal DPR mau nggak? Real Partai Gerakan Rakyat. Jadi insya Allah ketika organisasi ini menjadi partai, kekuatannya akan menjadi sangat besar dan kita bisa mencapai target kita untuk menjadikan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2029. 3, 2, 1. Dan dengan ini Rapat Kerja Nasional 1 Gerakan Rakyat resmi dibuka. Untuk Rapat Kerja Nasional 1 Gerakan Rakyat kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Mengundang Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Gerakan Rakyat jadi partai untuk mengusung Bapak Anies sebagai Presiden 2029. Kami meyakinkan diri Sumatera Barat. Mendorong Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Demikian. Karena kalau Anies menjadi pembina, insya Allah kita bisa mengusung beliau menjadi Presiden di 2029. Hurra! Hurra! Ketiga, terakhir adalah naikkan Pak Anies menjadi calon Presiden 2029. Ini adalah ketetapan yang sah yang harus kita dukung di tahun 2029. Sepakat! Kenapa anak Abah harus bergabung dengan Gerakan Rakyat? Jawabannya sederhana, karena inilah organisasi yang dipilih Abah untuk bernaung. Disinilah rumah rakyat Indonesia yang mendambakan perubahan. Dengan modal keyakinan, kita bisa membersamai dan dibersamai Anies Baswedan untuk menciptakan Indonesia yang adil dan sejahtera. Supaya suara kita lebih keras, gerakan kita kuat, dan dampak kita lebih besar. Kita harus bersatu, berkumpul, dan bersama-sama memperjuangkan perubahan supaya Anies Baswedan tidak berjuang sendirian. Karena itu, bergabunglah dengan Gerakan Rakyat. Tata cara pendaftarannya ada di bawah dan jangan lupa untuk follow akun ini untuk update informasi tentang Gerakan Rakyat. Segera bergabung. Dan harapannya yang terakhir, Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat ini terus menjadi penjaga semangat perjuangan untuk perubahan. Menyebarkan gagasan kebaikan, menyebarkan gagasan kebersamaan, prinsip-prinsip keadilan di dalam kebijakan negara harus menjadi perhatian kita. Dan harapannya besar sekali bahwa teman-teman yang sekarang berjuang bersama jaga stamina, karena perjuangan ini masih panjang. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina kerja kolektif. Karena dengan begitu harapannya usaha untuk melakukan perubahan itu kelak akan bisa tertunaikan hingga tuntas. Selamat Rakernas, selamat bertukar pikiran, selamat saling menginspirasi. Insya Allah forum ini menjadi forum yang memberikan catatan sejarah penting bagi gerakan rakyat, kontribusi nyata besar bagi masyarakat Indonesia, dan akan dicatat dengan tinta emas dalam perjuangan orang-orang baik untuk Republik yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah rakyat memberi kesempatan kepada pemerintahan baru yang sekarang sedang bertugas. Selama 1 tahun kita beri
waktu kita tidak langsung menghakimi. Itulah etika berdemokrasi, bahwa pemerintah baru dikasih kesempatan untuk bekerja. Nah, kalau 5 tahun itu 100%, maka 1 tahun itu adalah 20%. Pertanyaannya sederhana. Setelah berjalan 20% ini, apakah janji-janji besar itu paling tidak terasa sudah 20% di lapangan? Janji soal jutaan lapangan kerja, jutaan rumah rakyat, ratusan fakultas kedokteran baru, apakah sudah mulai kelihatan bentuknya di kabupaten, di nagari, di pasar, di rumah-rumah warga? Ini bukan pertanyaan sinis. Ini adalah pertanyaan wajar dari rakyat kepada pemerintah. Negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung, yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke, yang merasakan inilah contohnya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, kalau kita melihat bagaimana Partai Gerakan Rakyat Anies Baswedan, ya, ini sangat luar biasa teman menurut saya. Kenapa? Lahirnya Gerakan Rakyat di awal Januari 2026 ini membawa warna baru untuk politik Indonesia, teman-teman. Artinya banyak pilihan lagi yang ditawarkan kepada masyarakat, ya. Di negara demokrasi seperti kita ini tentu bebas, ya, karena ini adalah sebuah pertarungan politik yang luar biasa. Pak Anies yang kemudian sudah menjadi tokoh nasional, ya, tentu harus mempunyai partai, ya. Harus mempunyai partai yang akan menaunginya dan membawanya kepada jabatan yang lebih tinggi, teman. Nah, Gerakan Rakyat ini tentu warna baru, ya, bagi politik kita, bagaimana ideologi yang dibawa oleh Anies tentu ini menjadi sebuah tawaran baru kepada masyarakat. Ya, selama ini Anies menjadi bagian dari oposisi. Gagasan perubahan yang ia canangkan semenjak Pilpres yang lalu ini masih ada sampai saat ini. Bagaimana Anies kemudian menjadi tokoh yang dikenal, ya, sebagai mantan gubernur Jakarta, mantan menteri pendidikan, ya. Dan Anies ini juga saat ini masih menjadi tren, teman. Bagaimana ia kemudian bisa masuk dalam top 10 atau top 3, ya, elektabilitas tertinggi di Indonesia. Ini kan sebuah hal yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi tidak salah kalau Anies ini saat ini masih menjadi trending, ya, masih menjadi pembicaraan. Dan Anies ini menjadi lawan tangguh bagi Prabowo di 2029 nanti. Apalagi ini Pilpres terbuka, semua partai boleh, ya, mencalonkan calonnya sendiri, sebab di 2009 ya, PT itu sudah dihapus, presiden threshold, artinya tidak ada ambang batas lagi, teman. Ini adalah kesempatan yang baik, ya, untuk bertarung di 2029, ya. Siapapun tokohnya, siapapun calonnya, dan siapapun partainya. Ya, ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa saat ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Anies bisa mengalahkan Prabowo di 2029? Yuk kita diskusi di kolom komentar.